Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulida Nurrahmawati dari Puskesmas Beber, Kabupaten Cirebon. Peserta orientasi bela negara gelombang 1 Angkatan 3. Pada rencana aksi kali ini, saya akan mempresentasikan tentang salah satu program terbaru dari pemerintah, khususnya Kementerian Kesehatan, yaitu tentang screening hipotiroid kongenital atau yang biasa kita sebut dengan SHK. Screening ini dilakukan pada semua bayi baru lahir, baik yang lahir di rumah sakit, puskesmas, maupun di bidan praktek mandiri. Tujuan dilakukannya pemeriksaan screening hipotiroid kongenital ini adalah untuk mendeteksi dini kelainan kelenjar tiroid bawaan bayi baru lahir, sehingga bayi akan mendapatkan penanganan secara tepat dan tidak akan memberikan dampak yang serius terhadap tumbuh kembang bayi. Waktu pengambilan sampel yang ideal yaitu pada usia bayi 48 sampai dengan 72 jam. Pengambilan spesimen darah yaitu pada area tumit kaki bayi diambil sebanyak 2 sampai 3 tetes darah, kemudian diteteskan kepada kertas saring. Kemudian setelah itu, sampel darah akan dikirimkan melalui ekspedisi ke Rumah Sakit Hasan Sadikin, Bandung. Hasilnya akan keluar kurang lebih 2 minggu. Kemudian hasil akan dikirimkan dari Rumah Sakit Hasan Sadikin, Bandung kepada Dinas Kesehatan Kabupaten, kemudian akan diteruskan ke pihak puskesmas. Apabila terdapat hasil yang reject atau hasil yang positif, maka akan dilakukan tindak lanjut oleh pihak puskesmas dan Dinas Kesehatan Kabupaten. Berikut cuplikan video pengambilan sampel darah screening hipotiroid kongenital. Mari kita saksikan. Ibu, iya. Ibu, saya mau meriksain dede. Iya, iya Bu. Oh iya, ini periksa SHK ya? Dedenya lahir 2 hari yang lalu ya? Iya. Oke. Nah, Ibu udah tahu SHK itu apa? Nah, SHK itu, Bu, sekarang tuh ada program baru dari pemerintah ya. Nah, namanya tuh screening hipotiroid kongenital. Nah, namanya screening berarti itu untuk ngedeteksi dini. Ya, barangkali ada kelainan dalam tubuh dede kayak kelenjar tiroidnya. Jadi nanti kadar tiroidnya itu diperiksa ya normal ataukah tinggi. Jadi kalau misalkannya itu tinggi nanti bisa diobatin. Nah, apa sih fungsinya tiroid itu dalam tubuh? Nah, kalau untuk bayi itu bisa untuk pertumbuhan sama perkembangan dede. Jadi kalau misalkan kadar tiroidnya terlalu tinggi itu bisa ngeganggu pertumbuhan sama perkembangan dedeknya. Contoh kayak ibu pernah ngeliat nggak kayak ada apa manusia yang gangguan pertumbuhan ya, kayak yang terdiam maaf gitu. Atau misalkan kalau bayi itu biasanya suka pertumbuhannya terlambat. Nah, atau perkembangannya itu biasanya tuh dari motoriknya. Misalkan yang bayi yang sepantarannya udah bisa jalan atau udah bisa berdiri. Nah, dedenya misalkan kalau misalkan itunya tinggi, itu bisa memperlambat itu. Gitu ya. Jadi nanti udah tahu diambil darahnya dari mana? Dedeknya? Belum ya? Belum dijelasin ya? Jadi nanti dedenya itu diambil sampel darahnya itu dari tumitnya dede. Nggak banyak kok ya, cuman 2 sampai 3 tetes aja cukup. Nah, nanti sampel darahnya itu dikirim ke rumah sakit di Bandung. Nah, biasanya kurang lebih itu nanti hasilnya keluar dalam waktu 2 minggu. Kalau misalkan dalam waktu 2 minggu ibu tidak ada telepon dari kita pihak puskesmas, biasanya hasilnya itu normal Bu. Jadi nanti yang ditelepon itu yang ditindaklanjutin aja kayak kadar tiroidnya tinggi, nah itu baru dicek ulang lagi, baru kita tindak lanjuti. Kalau misalkan selama itu tidak ada telepon ya berarti aman, bagus semua. Betul, iya, oke. Nanti saya catat dulu identitas Dede dan lain-lainnya ya.
nanti baru diperiksa dedenya sambil saya mencatat, dedenya dihangatkan dulu ya, biar nanti pas diperiksa darahnya keluarnya banyak ya. Oke. Yuk ke sebelah sini dedenya. Nah, boleh? Oke, saya hangatkan dulu ya. Iya. Nah, ibunya boleh duduk dulu ya, sambil nunggu saya catat dulu ya. Iya. Alat-alat yang diperlukan untuk pemeriksaan SHK adalah yaitu yang pertama, sarung tangan steril tanpa bedak. Yang kedua, kertas saring. Yang ketiga, lancet. Yang keempat, kasa steril. Yang kelima, alkohol swab. Yang keenam, hipofit. Kemudian tersedia juga safety box untuk lancet bekas. Kemudian timbangan. Sebelum melakukan tindakan pemeriksaan SHK, kita cuci tangan terlebih dahulu. Teknik pengambilan sampling darah SHK. Pastikan tumit dalam keadaan hangat, kemudian posisikan tumit lebih rendah daripada kepala. Setelah itu kita lakukan menentukan daerah mana yang akan kita lakukan penyuntikan. Bersihkan area tumit dengan menggunakan alkohol swab. Pastikan tumit kering, kemudian ambil lancet, kita lakukan penyuntikan atau penusukan. Setelah itu, darah yang pertama keluar, kita hapus dengan menggunakan kasa steril. Setelah itu, lakukan penekanan pada area tumit sampai dengan darah membendung. Siapkan kertas saring. Teteskan darah pada kertas saring bulatan pertama. Kemudian bulatan kedua. Apabila darah sampling masih ada, kita lakukan tetesan pada bulatan ketiga. Stop dulu. Kemudian letakkan kertas saring di area yang aman. Setelah itu kita lakukan dep pada area suntikan. Buang lancet pada safety box. Kemudian biarkan kertas saring ini mengering. Pastikan disimpan di tempat yang aman. Diamkan kurang lebih 3 jam minimal. Kemudian kita rapikan bayi. Udah ya, nggak nangis ya.
Setelah melakukan tindakan, jangan lupa untuk kita cuci tangan kembali. Demikianlah video sampel pengambilan darah screening hipotiroid kongenital. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua dan bayi-bayi yang terdeteksi akan mendapatkan penanganan secara cepat dan tepat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.